Dalam syariat Islam, salah satu syarat sahnya akad, kontrak atau sewa menyewa ujroh jasa itu harus jelas di awal. Jika tidak jelas, maka itu namanya gharar. Nabi SAW melarang seseorang untuk berjual beli bertransaksi dengan gharar atau ketidakjelasan. Salah satu syarat dalam jual beli adalah saling meridhoi antara satu sama lain. Antum tidak wajib untuk membayar sesuai klaim notaris tersebut di atas, bahkan berkali-kali lipat di atas harga pasar. Tapi yang wajib antum bayar adalah sesuai dengan harga pasar yang ada pada saat ini di daerah antum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari teman kita di Jakarta. Ustadz yang kami hormati dan muliakan, semoga Allah Ta'ala senantiasa menjaga antum dalam keberkahan ilmu. Amin ya rabbal alamin. Kami ingin menyampaikan sebuah permasalahan yang sedang kami alami, agar kami bisa mengambil sikap yang adil dan sesuai dengan syariat Islam. Kami tidak ingin menzolimi dan tidak pula ingin dizolimi. Kami mohon arahan dan pencerahannya dari Ustadz. Berikut kronologinya. Orang tua kami bergerak di bidang pengembangan properti atau developer, dan selama ini terbiasa bekerja sama dengan para notaris untuk mengurus berbagai legalitas proyek. Suatu ketika, seorang notaris yang masih ada hubungan keluarga dengan kami menawarkan diri untuk mengurus beberapa pekerjaan notaril untuk proyek kami. Kami menawarkan tawaran tersebut dengan penuh kepercayaan. Namun semenjak awal, ketika kami mencoba menanyakan berapa biaya atau tarif jasa yang akan dikenakan, notaris tersebut tidak pernah memberikan jawaban yang jelas. Karena hubungan keluarga dan asumsi akan dikondisikan dengan baik-baik. Ya mungkin nanti dikasih lebih murah ya. Pekerjaan tetap dilanjutkan. Setelah pekerjaan selesai, barulah kami diberitahu jumlah tagihan biaya jasa yang ternyata jauh lebih tinggi daripada tarif umum pekerjaan serupa. Bahkan berkali-kali lipat dari notaris lain yang biasa kami pakai. Ustadz, kami merasa ini tidak adil. Namun, kami juga tidak ingin suuzon atau mengambil keputusan tanpa ilmu. Maka kami mohon izin bertanya yang pertama. Apakah akad seperti ini sah secara syariat? Di mana sejak awal tidak ada kejelasan biaya dan baru setelah selesai muncul penetapan sepihak dengan angka yang sangat memberatkan. Yang kedua, jika tidak sah, apa solusi yang adil secara syariat? Apakah kami wajib membayar sesuai klaim notaris atau boleh menyesuaikan dengan standar umum harga pasar? Yang ketiga, bila pihak notaris menolak diselesaikan secara syariat dan tetap memaksa dengan nominal yang kami anggap tidak wajar, apa yang seharusnya kami lakukan agar tetap berada di pihak yang diridhai oleh Allah? Kami mohon arahan dari Ustadz agar bisa menyikapi hal ini dengan bijak dan tetap berada dalam syariat. Semoga Allah menjaga lisan kami dan dari ucapan yang menzalimi dan hati kami dari perkataan yang tidak benar. Jazakumullah khairan atas waktu dan bimbingannya. Wa jazakumullah khairan. Yang pertama kami ucapkan terima kasih kepada yang bertanya dan juga terima kasih atas doa-doanya. Mari kita akan bahas satu persatu dari pertanyaannya. Yang pertama, apakah akad seperti ini sah secara syariat di mana sejak awal tidak ada kejelasan biaya dan baru setelah selesai muncul penetapan sepihak dengan angka yang sangat memberatkan? Dalam syariat Islam, salah satu syarat sahnya akad, kontrak atau sewa menyewa ujroh jasa itu harus jelas di awal. Jika tidak jelas, maka itu namanya gharar. Nabi SAW melarang seseorang untuk berjual beli bertransaksi dengan gharar atau ketidakjelasan. Dalam sebuah hadis, anna Nabi SAW naha an bai'il gharar. Sesungguhnya Nabi SAW melarang jual beli gharar. Dan ini tidak jelas, tidak ada kepastian. Dalam kasus antum, akad sewa jasa notaris ini memiliki cacat atau fasid pada bagian penetapan upah. Tidak ada penetapan upah di awal. Maka ini juga menjadi pelajaran bagi kita agar ketika bertransaksi itu harus jelas di awal. Baik dari pihak yang menyewa atau pihak yang disewakan. Nah, di sini jasa notaris tersebut sudah terwujud dan antum telah menerima manfaatnya. Tapi biaya hanya secara sepihak dan tidak selesai di sini. Jadi akad
jasa secara keseluruhan ini sebenarnya goror ya, tidak jelas. Tetapi kalau kita tinjau dalam fikih, pekerjaannya sah-sah saja, cuman ada jasa atau di penetapan upah ini cacat karena tidak ada informasi dari awal. Inilah yang dinamakan dalam agama kita itu gharar. Dan ini tidak diperbolehkan. Yang mana salah satunya memaksakan untuk mengambil uang di atas pasaran yang mana tidak jelas di awal, dan ini hal yang tidak diperbolehkan. Dan salah satu syarat dalam jual beli adalah saling meridhai antara satu sama lain. Allah mengatakan, ya ayyuhalladzina amanu la ta'kulu amwalakum bainakum bil batil. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kalian memakan harta kalian dengan cara yang batil. Illa an takuna tijaratan an taradim minkum. Kecuali dengan cara jual beli, dengan cara dagang yang kalian itu saling meridhai. Baik. Yang kedua, jika tidak sah, apa solusi yang adil secara syariat? Apakah kami wajib membayar sesuai klaim notaris atau boleh menyesuaikan dengan standar umum harga pasar? Karena tidak ada upah yang disepakati secara sah di awal, maka dalam kondisi seperti ini pihak yang memberikan jasa berhak mendapatkan ujratul mithal. Jadi harus upah yang setara atau sepadan. Mungkin dari pihak penanya mencari di notaris 1, 2, 3, 4. Dia melihat perbandingan harga pasarnya secara umum berapa. Kemudian itu yang dibayarkan kepada notaris yang telah menyelesaikan jasa tersebut. Jadi ujratul mithal ya, dalam bahasa Arabnya ujratul mithal adalah upah yang lazim diberikan untuk pekerjaan serupa oleh orang yang dengan kualifikasi yang sama, yaitu dalam hal ini notaris. Oleh karena itu, solusi yang ada secara syariat adalah antum tidak wajib untuk membayar sesuai klaim notaris tersebut di atas, bahkan berkali-kali lipat di atas harga pasar. Tapi yang wajib antum bayar adalah sesuai dengan harga pasar yang ada pada saat ini di daerah antum. Taib. Kemudian, pertanyaan selanjutnya, bila pihak notaris menolak diselesaikan secara syar'i dan tetap memaksa dengan nominal yang kami anggap tidak wajar, apa yang seharusnya kami lakukan agar tetap berada di pihak yang diridhai Allah? Jadi ada beberapa langkah yang mungkin kita bisa ambil jika seandainya notaris tetap maksa. Saya takutnya notaris ini ingin memeras di awal sehingga dia tidak mau memberikan harga di awal ya. Semoga Allah berikan dia hidayah. Yang pertama, komunikasi yang baik dan jelaskan perspektif syariat. Jelaskan bahwa ini tidak boleh. Ini bai'ul gharar, ini jual beli tidak jelas. Dan kita tidak boleh memakan harta dengan cara yang batil. Dan ini merupakan cara yang batil, melanggar syariat dari sisi akadnya, yaitu menentukan upah yang berkali-kali lipat di atas harga pasar, apalagi tidak ada di awal. Kemudian yang kedua adalah tawarkan mediasi. Jika seandainya pembicaraan antara pihak penyewa jasa dengan yang memiliki jasa ini tidak membuahkan hasil, maka coba panggil tokoh masyarakat atau panggil ustadz atau orang-orang yang bisa dipercaya untuk menyelesaikan masalah ini. Atau mungkin kalau bisa memanggil semacam komunitas notaris yang mungkin bisa dipakai untuk menyelesaikan masalah ini. Setelah itu juga adalah dengan niatkan kebaikan dan keadilan ya, serta perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Perbanyak doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar segera diselesaikan masalahnya dari ketidakjelasan ini. Apakah nanti di akhirat akan atau pihak yang menyewa jasa ini bisa dituntut karena tidak membayar sesuai dengan keinginan notaris yang mana dia ingin di atas pasar berkali-kali lipat? Maka tidak. Jawabannya adalah antum hanya wajib membayar sesuai dengan harga pasar. Karena ini kesalahan kedua belah pihak juga ya. Di situ ada kesalahan dari sisi pihak pihak yang menyewa notaris. Kenapa dari awal dia tidak nuntut untuk memberikan harga? Tapi mungkin dia husnuzon karena itu keluarga bisa diatur dan lain sebagainya. Dan dari pihak juga pemberi jasa mungkin ada niat yang tidak baik karena ingin agar dia bisa menentukan harga dengan baik-baik, dapat dengan banyak atau di atas harga pasar. Nanti
kan kalau seandainya di awal sudah ditentukan tidak mau dipakai jasanya. Ini bisa jadi seperti ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan urusan antum dan memberikan jalan keluar yang terbaik. Barakallahu fikum.